pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran kita tentang sub tema 1 di kelas 6 semester Gasal. Kita akan belajar tentang tumbuhan sahabatku. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yang pertama, agar anak-anak memahami tentang arti dan fungsi reklame. Yang kedua, anak-anak memahami cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, kita akan mengamati gambar tentang gambar poster. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, coba ceritakan maksud dari gambar tersebut. Poster menceritakan tentang tumbuhan yang harus menjadi sahabat manusia karena banyak fungsinya bagi kehidupan manusia. Kita harus selalu peduli dengan kelestarian tumbuhan. Nah, sekarang kita mau melihat tentang reklame. Reklame yang ditunjukkan pada gambar tadi yaitu reklame jenis poster. Apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Bisa dengan kata-kata yang menarik, bisa dengan gambar, supaya laku. Apakah fungsi reklame? Untuk menawarkan barang dagangan supaya laku. Apakah tujuannya dibuat reklame? Untuk menawarkan barang dan dapat juga mengajak masyarakat untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, anak-anak, setelah memahami arti dan fungsi reklame, coba sekarang gambarlah sebuah reklame tentang tumbuhan sahabatku di buku gambarmu. Gambarlah dengan penuh kreativitas ya. Setelah kita belajar tentang reklame, poster, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, cara perkembangbiakan vegetatif alami. Ada yang menggunakan tunas, ada yang menggunakan tunas adventif dengan ubi akar, dengan umbi lapis, dengan umbi batang, dengan rizoma, dengan gerage, dengan spora. Sedangkan cara perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya dengan cara cangkok, stek, okulasi, enten, merunduk, dan kultur jaringan. Nah, sekarang kita bedakan berbagai tumbuhan dengan cara berkembang biak. Ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif. Yang berikutnya, kita masih bisa membandingkan cara berkembang biak tumbuhan dengan cara generatif atau dengan cara vegetatif. Nah, anak-anak, keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif.
Ada beberapa hal anak-anak bisa membaca di sini. Yang kedua, kerugian dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada beberapa hal anak-anak bisa membaca di sini. Nah, sekarang keuntungan dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Antara lain, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, dan seterusnya. Sedangkan kerugian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif antara lain, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya, dan seterusnya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar tentang cara-cara perkembangbiakan. Anak-anak bisa menuliskan cara perkembangbiakan yang ada pada gambar di sini. Ada yang dengan cara mencangkok, dengan cara okulasi, mengenten, setek, dan merunduk. Nah, sekarang kita mau bermain teka-teki silang. Silahkan anak-anak baca pertanyaannya dan isi kotak-kotaknya. Nah, sekarang aku tahu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama dengan tunas. Yang kedua dengan tunap pentik. Yang ketiga dengan umbi akar. 4. Dengan umbi lapis. 5. Dengan umbi batang. 6. Dengan rimpang atau akar tinggal atau rizoma. 7. Geragih atau stolon. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan antara lain sebagai berikut. Pertama, cangkok. Yang kedua, stek. Ketiga, okulasi. Keempat, enten. Kelima, runduk. Dan keenam, kultur jaringan. Yang berikutnya, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan. Bisa dengan kata-kata yang menarik, dengan gambar, supaya laku. Fungsi reklame adalah untuk menawarkan barang atau dagangan supaya laku. Tujuan digunakannya reklame: 1. Kepentingan bisnis untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. 2. Kepentingan sosial untuk mengajak, menghimbau, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, anak-anak, kita akan refleksi. Yang pertama, berilah tanda silang atau tanda centang pada pernyataan yang sesuai di bawah ini.
Saat belajar bersama teman, apakah anak-anak sudah bisa menjelaskan keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif? Apakah anak-anak belum bisa menjelaskan? Yang ketiga, apakah anak-anak sudah bisa menjelaskan macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar bersama teman? Yang ketiga, pelajaran apa yang paling berkesan bagimu hari ini? Terus, mengapa? Coba kalian jelaskan. Nah, untuk aksinya anak-anak, saya akan menyirami tanaman yang ada di rumah. Kedua, saya akan selalu bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan. Silakan anak-anak menuliskan yang ketiga dan yang keempat. Sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, silahkan anak-anak mendata bermacam-macam tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, serta jelaskan cara perkembangbiakannya. Catatlah hasilnya dan laporkan kepada gurumu. Sekian anak-anak pelajaran kita. Semoga anak-anak bisa memahami. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu.